Perkenalkan, nama saya Berlino Wojila Sumarno. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang saya lakukan kepada seorang penjual buket. Jadi, hasil wawancara saya sebagai berikut. Latar belakang usaha ini adalah karena melihat peminatan yang cukup tinggi untuk hadiah wisuda, ulang tahun, dan berbagai acara lainnya. Selain itu, senang membuat kerajinan dan merangkai dekorasi. Sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang, pada awalnya hanya membuat buket untuk teman dan keluarga. Setelah banyak yang tertarik dan memesan, mulailah menjual secara online dan menerima pesanan dari masyarakat umum. Kendala yang dihadapi sering adanya kenaikan harga bahan baku, banyaknya pesanan yang banyak dalam waktu yang bersamaan, dan persaingan dengan penjual lain. Cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengatur jadwal pengerjaan dengan baik, mencari pemasok bahan yang lebih terjangkau, dan terus membuat desain yang menarik agar berbeda dari produk lainnya. Untuk modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini, awalnya yang dikeluarkan sekitar 1 juta untuk membeli kertas wrapping, pita, lem, bunga artifisial, dan perlengkapan lainnya. Rata-rata pendapatan untuk penjualan ini adalah sekitar 2 juta hingga 3 juta per bulan, tergantung jumlah pesanan yang diterima. Biasanya mendekati acara wisuda banyak yang pesan. Strategi penjualan untuk menarik pelanggan yaitu membuat desain yang unik dan menerima pesanan sesuai keinginan pelanggan, serta mempromosikan produk melalui media sosial. Harapan untuk usaha ini ke depannya adalah usaha ini semakin berkembang, dikenal oleh lebih banyak orang, dan dapat membuka toko sendiri di masa depan. Terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Febrianti Kapi. Di sini saya akan melaporkan hasil wawancara kelompok kami. Usaha UMKM yang saya wawancarai adalah usaha penjualan aksesoris. Narasumber saya adalah Kakak Yanto. Alasan Kakak Yanto memilih usaha aksesoris karena memiliki minat di bidang fashion dan melihat banyak orang, terutama mahasiswa dan anak muda, yang suka menggunakan aksesoris untuk menunjang penampilan. Sejarah awal Kakak Yanto membuka usaha itu adalah hanya menjual beberapa jenis aksesoris dalam jumlah kecil. Setelah banyak pelanggan yang tertarik, beliau mulai menambah variasi produk dan memperluas pemasaran melalui media sosial. Kendala yang dialami Kakak Yanto yaitu sering mengalami perubahan tren fashion yang cepat, persaingan dengan penjual lain, dan terkadang stok barang yang terlambat datang dari pemasok. Cara Kakak Yanto untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengikuti tren yang sedang populer, mencari pemasok yang terpercaya dan aktif, mempromosikan produk melalui media sosial agar tetap menarik minat pelanggan. Modal awal yang dikeluarkan Kakak Yanto untuk membuka usahanya sekitar 5 juta untuk membeli stok aksesoris dan perlengkapan usaha. Rata-rata pendapatan Kakak Yanto setiap bulannya itu pendapatan kotornya yang diperoleh sekitar 5 juta sampai 6 juta per bulan, tergantung jumlah penjualan. Strategi yang digunakan Kakak Yanto untuk menjual yaitu menyediakan model aksesoris yang beragam, mengikuti tren terbaru, memberikan harga yang terjangkau, dan memberikan pelayanan yang ramah. Harapan Kakak Yanto untuk usahanya ke depannya, semoga Kakak Yanto berharap usahanya semakin berkembang, memiliki banyak pelanggan, dan dapat membuka toko yang besar di masa depan. Halo semua, perkenalkan saya Yuliana Novalia Dalima. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara usaha UMKM Ayam Geprek yang berada di Sanjang 1. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Mei 2026 dengan narasumber Kakak Megi selaku pemilik usaha tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Kakak Megi memiliki usaha ayam geprek karena makanan ini sangat disukai oleh banyak mahasiswa. Pada awalnya, usaha ini dimulai secara sederhana dengan menu ayam geprek biasa dan tempat yang sederhana. Namun, seiring bertambahnya pelanggan, usaha ini berkembang dengan menambah variasi menu. Selama menjalankan usaha, terdapat beberapa kendala, yaitu
harga bahan makanan seperti ayam dan cabai yang sering mengalami kenaikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemilik usaha mengatur pengeluaran dengan baik, yaitu membeli bahan sesuai kebutuhan dan tetap menjaga kualitas rasa makanan agar pelanggan tetap puas dan terus datang kembali. Modal awal yang digunakan untuk membuka usaha ini sekitar 3 juta rupiah yang digunakan untuk membeli peralatan memasak, meja dan kursi, dan bahan makanan serta kebutuhan usaha lainnya. Pendapatan usaha setiap hari berbeda-beda. Biasanya berkisar antara 200.000 hingga 400.000 rupiah tergantung jumlah pembeli yang datang. Jadi kedepannya pemilik usaha berharap usaha ayam geprek ini dapat terus berkembang dan memiliki lebih banyak pelanggan dan mampu membuka cabang di tempat lain. Pesan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha adalah harus memiliki sikap yang sabar, tidak mudah menyerah, dan selalu menjaga kualitas produk agar pelanggan merasa puas. Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami menyimpulkan bahwa usaha kecil dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar apabila dikelola dengan baik dan memiliki semangat, pantang menyerah, serta mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, saya Maria Akhtari Soekardi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara UMKM Warung Makan Maia. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 29 April 2026. Usaha warung makan ini dipilih karena lokasinya dekat dengan kampus sehingga memiliki banyak pelanggan, terutama mahasiswa. Selain itu, harga makanan yang terjangkau yaitu sekitar 10.000 per porsi menjadi daya tarik bagi pembeli. Usaha ini awalnya hanya berupa warung kecil dengan menu terbatas. Seiring bertambahnya pelanggan, pemilik mulai menambah variasi menu dan meningkatkan pelayanan. Kendala yang dihadapi yang pertama itu harga bahan makanan yang sering naik, kemudian persaingan dengan warung lain, dan juga jumlah pembeli yang tidak selalu stabil. Kemudian cara mengatasi kendala. Yang pertama itu menjaga kualitas makanan. Kemudian mencari bahan dengan harga terjangkau dan juga memberikan pelayanan yang baik. Kemudian kita masuk ke modal awal. Modal awal yang Maia gunakan sekitar 10 juta sampai 15 juta. Kemudian strategi menarik pelanggan. Yang pertama menyediakan makanan yang enak dengan harga terjangkau. Kemudian menjaga kebersihan tempat, memberikan promosi sederhana. Kemudian menu yang paling diminati. Menu yang paling diminati adalah ayam geprek, nasi goreng, mie goreng, juga es teh. Harapan ke depan, pemilik berharap usaha semakin berkembang dan juga memiliki lebih banyak pelanggan dan dapat membuka cabang baru. Baik teman-teman, berdasarkan hasil observasi, warung makanan ini memiliki peluang yang baik karena berada di lokasi yang strategis, dekat dengan kampus dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian perkembangan usaha dipengaruhi oleh yang pertama, lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, kualitas makanan, dan juga pelayanan yang baik. Walaupun menghadapi beberapa kendala, pemilik tetap berusaha mempertahankan kualitas agar pelanggan tetap puas. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Leonarda Bukarewa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara UMKM yaitu jualan makanan ringan di Sanjuan 2. Narasumber
Ibu Rita dan Bapak Alphonse, seorang penjual makanan ringan seperti keripik, kacang tanah, dan beberapa jenis makanan lainnya. Dia memilih usaha angkringan karena modalnya tidak terlalu besar dan banyak mahasiswa yang suka makanan murah, terutama malam hari. Usaha angkringan ini berkembang secara bertahap. Awalnya hanya menjual beberapa jenis makanan, tetapi sekarang menu semakin banyak sesuai kebutuhan pelanggan. Selain makanan, tersedia juga minuman hangat dan tempat duduk sederhana untuk bersantai. Namun, terdapat beberapa kendala dalam menjalankan usaha seperti harga bahan pokok yang naik, pembeli yang berkurang saat libur kampus, dan cuaca yang tidak mendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, penjual mengatur jumlah masakan dan berusaha menjaga kualitas rasa makanan. Terima kasih. Halo semuanya, saya Rosalia Suryatiladan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara UMKM, yaitu penjual sayur di daerah Sanjuan II. Narasumber dalam wawancara ini adalah Kakak Andre, seorang penjual sayur. Beliau memiliki usaha ini karena melihat kebutuhan mahasiswa, kos, dan warga sekitar terhadap bahan makanan sehari-hari, sekaligus untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Usaha dimulai dari lapak kecil dan berkembang dengan menambah jenis sayur serta kebutuhan dapur lainnya, sering meningkatnya jumlah pelanggan. Dalam menjalankan usaha ini, terdapat beberapa kendala, seperti harga sayur yang sering berubah, sayur cepat layu, dan jumlah pembeli yang tidak menentu, terutama saat libur kuliah. Untuk mengatasi masalah ini, beliau membeli stok secukupnya, menjaga kualitas dan kesegaran sayur, serta memberikan pelayanan yang ramah dan harga yang terjangkau. Modal awal usaha sekitar 3 juta hingga 5 juta. Produk yang paling banyak diminati adalah cabai, tomat, bawang, kangkung, telur, dan mie instan. Berdasarkan hasil observasi ini, usaha ini memiliki peluang yang baik karena berada di lokasi strategi terdekat kampus dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh kualitas produk, harga yang sesuai, serta pelayanan yang banyak kepada pelanggan.